sambutan dulu oleh Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Eko Widodo SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Demak, wabil khusus kepada Bapak Kristiono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan juga Ibu Umi Hani, Sarjana Pendidikan, selaku calon guru penggerak pada tahun ini, yang saya hormati juga. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpah rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini ada suatu kegiatan yang diprakarsai oleh calon guru penggerak untuk berdiskusi berkaitan dengan budaya positif yang ada di SMP Negeri 4 Demak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, budaya positif yang ada di SMP Negeri 4 Demak sebenarnya sudah kita lakukan bertahun-tahun, tetapi budaya positif atau mungkin kita sering menyampaikan dengan istilah pembiasaan yang sudah dilakukan di SMP Negeri 4 Demak, tentu kita harus selalu refleksi, terutama terhadap pelaksanaan dari budaya positif itu atau pembiasaan-pembiasaan yang ada di SMP Negeri 4 Demak. Sehingga dengan adanya prakarsa dari calon guru penggerak ini, kita harapkan budaya positif yang sudah diterapkan di SMP Negeri 4 maupun budaya positif yang nanti dalam diskusi apabila ada penambahan budaya-budaya yang akan kita laksanakan, tentunya kita akan menindaklanjuti itu. Budaya-budaya yang kita lakukan ini memang sangat berpengaruh besar ya terhadap perilaku, tingkah laku, karakter anak-anak kita. Dan kita sebagai guru yang mendampingi, yang mengarahkan anak-anak, tentunya bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam penerapan budaya positif. Kalau kita semua sudah melaksanakan budaya positif itu, bahkan memberi contoh kepada anak-anak kita, tentunya budaya positif itu semakin lama semakin mengakar di SMP kita, dan budaya-budaya negatif tentunya akan bisa dieliminir atau bahkan bisa hilang sama sekali ya dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ada di lingkungan SMP Negeri 4 Demak. Saya berharap pada kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama untuk pembenahan di bidang karakter bagi SMP kita, sehingga SMP kita ke depannya memang betul-betul menjadi SMP yang berkarakter, bahkan mengedepankan karakter dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Saya kira itu sambutan dari saya. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu calon guru penggerak, Pak Kris dan juga Bu Umi,
yang melaksanakan kegiatan ini, dan saya mengapresiasi yang luar biasa. Semoga kegiatan-kegiatan ini bisa berkembang dan bisa menyentuh semua warga sekolah yang ada di SMP Negeri 4 Demak. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya tentang disiplin positif. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh CGP kita, Bu Hani. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Demak, Bapak Eko Widodo, SPD, MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 4 Demak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di acara pagi ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, di mana syafaatnya kita tunggu di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu serta karyawan sekalian, hari ini saya mencoba menyampaikan tentang budaya positif. Tentunya di SMP Negeri 4 Demak ini sudah ada budaya positif banyak sekali nih Bapak Ibu. Untuk lebih dalamnya kita akan mencoba mengetahui apa itu budaya positif, apa saja macam-macamnya. Dari sini kita ketahui budaya positif ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, perilaku dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Kita lihat Bapak Ibu, ini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi tidak lagi berpihak pada guru. Murid-murid dituntut untuk menimba ilmu, tetapi mereka itu harus merasa senang, nyaman, sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Paradigma baru ini atau pembelajaran berdiferensiasi ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Di mana kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ada 6 dimensinya yang seperti Bapak Ibu ketahui. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini Bapak Ibu, maaf gambarnya memang agak kurang jelas. Selama ini kita sebagai guru itu yang pertama itu menganggap kita dapat mengontrol murid kita Bapak Ibu. Wah, gampang mengontrol murid itu sesuatu yang mudah bagi kita. Yang kedua, kita menganggap bahwa membuat rasa bersalah itu mampu membangun karakter murid kita. Yang ketiga, ilustrasinya bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi guru itu mempunyai hak untuk memaksa murid untuk melakukan yang kita harapkan. Selanjutnya,
ada penguatan positif, efektif dan bermanfaat untuk murid. Kita akan mengetahui miskonsepsi itu benar adanya apa tidak kira-kira Bapak Ibu. Anggapan seperti itu di zaman dulu itu benar atau salah gitu? Benar. Realitanya sekarang tidak seperti itu gitu. Mungkin kita menganggap guru itu bisa melakukan hal apapun dan murid itu akan menurut dengan gurunya dengan cara dipaksa atau ketakutan karena guru itu lebih dewasa dari murid. Nah, untuk lebih jauhnya kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif itu cara mengajarkan murid bagaimana bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan sendiri itu adalah sebuah tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya banyak sekali. Ini hanya sebagian Bapak Ibu. Misalnya religius di SMP 4 itu sudah ada kegiatan sholat berjamaah. Selanjutnya disiplin. Mereka selalu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan masuk sebelum bel. Kreatif. Anak itu di dalam pembelajarannya itu kreatif, bisa berpikir inovatif dalam setiap pembelajaran. Gotong royong, di sini juga ada peduli lingkungan serta bertanggung jawab. Banyak sekali nilai kebajikan yang lain ya, seperti kejujuran, apalagi Bapak Ibu. Selain kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama atau gotong royong, toleransi, itu banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan di SMP Negeri 4 Demak ini. Dan untuk kedepannya kita berusaha untuk meningkatkan nilai kebajikan tersebut dengan berbagai aktivitas yang lain. Nah, ini adalah kebutuhan hidup manusia Bapak Ibu. Kebutuhan hidup manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Tentu sebagai manusia, dengan cara apapun kita tempuh untuk bertahan hidup. Begitu juga anak-anak. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Seperti kita sebagai manusia, anak-anak juga perlu mendapat kasih sayang, cinta dari ibu guru. Selanjutnya adalah kebebasan. Anak-anak juga berhak mempunyai kebebasan, di mana kebebasan tersebut guru sebagai fasilitator untuk mengontrol mereka. Selanjutnya adalah kesenangan. Setiap anak itu pasti mempunyai kesenangan masing-masing. Misalnya di mata pelajaran saya, yaitu mata pelajaran yang sebagian besar murid itu menganggap mata pelajaran saya menjadi momok yang sangat mengerikan jadi saya harus bisa melihat kesenangan anak itu bagaimana biar bisa menerima pelajaran saya. Nah, itu nanti kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Selanjutnya adalah penguasaan. Anak itu juga mempunyai kebutuhan yang namanya penguasaan. Jadi mereka itu ingin diakui keberadaannya. Terkadang mereka menunjukkan, oh saya itu bisa. Jadi mereka itu misalnya di pelajaran saya matematika lagi nih, misalnya sudah maju ke depan dan dia merasa bangga, merasa bisa. Nah, guru harus memberi motivasi yang lebih dan menunjukkan bahwa anak tersebut itu bisa, karena
dia juga ingin menunjukkan ke teman-temannya bahwa dia itu bisa. Itu adalah penguasaan. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya, sehingga mereka menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari murid. Jadi Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu sering memberikan penghargaan atau tidak untuk anak-anak? Pentingkah penghargaan untuk anak-anak, Bapak Ibu? Adakah yang sampai saat ini suka memberikan penghargaan atau hukuman? Ya. Penghargaan. Ngalem itu sering langsung. Oh iya. Di satu sisi penghargaan itu memang sangat penting untuk memotivasi anak untuk berlaku lebih baik lagi. Tapi di satu sisi penghargaan itu justru malah menghambat diri anak untuk melakukan hal yang baik dengan kesadaran diri masing-masing. Jadi dia melakukan hal yang baik itu hanya untuk mendapat penghargaan. Ketika tidak mendapat penghargaan, tidak pernah diberi gurunya penghargaan sampai kiamat. Iya, berupa punishment atau pujian. Wong aku melakukan hal yang baik aja tidak dapat apa-apa, untuk apa saya melakukan itu? Kan seperti itu. Jadi itu adalah motivasi internal seorang anak. Terus ada lagi yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, ini juga harus kita hindari Bapak Ibu, karena anak tersebut pasti tidak dari dalam diri sendiri untuk melakukan hal baik. Selanjutnya saya lanjutkan tentang posisi kontrol pendidik. Yang pertama adalah penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira posisi kontrol pendidik yang sudah Bapak Ibu terapkan, kira-kira yang mana ya? Menghukum. Menghukum. Ya. Oke Bapak Ibu, kita simak video berikut ini tentang posisi kontrol seorang pendidik atau seorang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah posisi kontrol. Yaitu posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang yang pada video kali ini kita menggunakan lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat perasaan bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nabil yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Warteg gitu.
Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kalau nggak ini tidak benar. Kamu deh, pasti terlambat. Aku banget. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? belum tahu ada alasan. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. kuliah. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Iya saja. Ya apa itu? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, Kaki pergi sana ke lapangan basket. Ini aku nggak gemilang. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tujuh. Salah enak. Salah jauh. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Itu tidak Sampai ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? IPP. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin kamu usah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf. Dia tegur kepala sekolah. Akhirnya Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. gurunya udah salin. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Tapi ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah. Aku
akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan itu? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer.
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Nah, Bapak Ibu Guru, tadi panjenengan sudah menyaksikan video yang menggambarkan 5 posisi kontrol seorang pendidik atau guru. Bagaimana tanggapannya Bapak Ibu? Luar biasa sekali. Apakah sesuai dengan posisi kontrol yang Bapak Ibu terapkan selama ini? Ya, sesuai. Ya. Yang pertama. Ya ada kalanya. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan sedikit ya Bapak Ibu. Ini hanya 3 saja. Dan saya tidak ambil 5, hanya 3 saja. Ini kebanyakan. Yang pertama, ada seorang guru yang mengatakan kepada muridnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa gitu Bapak Ibu? Kamu tidak pernah menjustisi brother. Membuat rasa bersalah. Yang kedua, ayolah lakukan demi ibu ya. Yang ketiga, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang pertama apa kira-kira Bapak Ibu? Yang kedua, Teman. ada yang menjawab membuat merasa bersalah atau teman. Apa Bu? Yang kedua? Teman. Yang ketiga? Membuat merasa bersalah. Iya, pintar sekali Bapak Ibu. Boleh saja. Yang pertama adalah itu kata-kata posisi kontrol hukum. Yang kedua adalah posisi kontrol teman. Yang ketiga adalah posisi kontrol ya, membuat merasa bersalah. Pinter banget, ojo pinter sekali. Pinter banget. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya budaya positif yang akan kita bahas yaitu keyakinan kelas. Oke. Sebelum ke keyakinan kelas, adakah dari Bapak Ibu guru yang mau menanggapi apa perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang mau memberikan pendapat? Kalau menurut saya untuk peraturan kelas itu dibuat dari sekolah. Kalau keyakinan kelas jadi berdasarkan dengan kesepakatan kelas. Anak-anak Peraturan kelas? biasanya dari guru yang buat seperti ini anak-anak peraturannya. Jadi kalau untuk keyakinan berarti kita buat bareng-bareng dengan anak maunya seperti apa dan nanti kita tonton untuk baiknya seperti apa. Ya, terima kasih Pak Wawan. Pintar sekali nih. Tepuk tangan buat Pak SD. Oke, tadi Pak SD mengatakan jika peraturan kelas itu yang membuat hanya satu pihak yaitu bisa guru itu ya. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan semua anggota kelas yaitu guru dan murid. Ya, betul sekali. Bapak Ibu. Di keyakinan kelas ini, guru berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua adalah keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami untuk diterapkan di sekolah.
Jadi pernyataan-pernyataan yang ada di dalam keyakinan kelas nanti itu adalah pernyataan yang mudah dipahami oleh murid-murid kita Bapak Ibu. Tidak usah terlalu panjang atau terdapat kata-kata yang tidak dimengerti oleh murid-murid kita. Jadi kata-katanya harus yang universal. Untuk tahapan keyakinan kelas sendiri, yang pertama itu siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Jadi semua siswa kita berikan hak untuk menuliskan keyakinan yang mereka inginkan dulu apa saja. Mungkin kita bisa membagi kertas ke mereka, atau mereka bisa menuliskan di papan tulis seperti itu. Yang kedua adalah guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Jadi nanti guru dan siswa itu memilih mengulas keyakinan yang sudah mereka tulis itu apa saja. Terus yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Jadi yang penting untuk diterapkan di dalam kelas tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Ada yang tahu maksudnya bagaimana menjadi kalimat yang positif? Misalnya, tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya positif apa negatif? Negatif karena ada kata tidak. Jadi perlu diubah menjadi kalimat yang positif ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Selain itu apa lagi ya? Kira-kira selain sampah? Oh ya. Jangan ramai, jangan gaduh. Bisa diganti dengan bisa diganti dengan Tenanglah. harap tenang bisa. Tertib dalam pembelajaran juga bisa. Selanjutnya yang terakhir adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi setelah mengubah kalimatnya menjadi positif, terus menyepakati dengan semua anggota di kelas. Nah selanjutnya semua hal tadi kan saling berkaitan Bapak Ibu. Ada tadi apa saja tadi ya? Apa saja tadi ya? Budaya positif tadi apa? Ada disiplin positif. Terus apa lagi Bu? Ya, nilai-nilai kebijakan tadi seperti gotong royong dan lain-lain. Terus ada Keyakinan kelas. ya, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan manusia, ada motivasi perilaku. Nah, semuanya itu pasti mempunyai permasalahan Bapak Ibu. Jadi siswa atau murid kita pasti punya permasalahan masing-masing. Nah, di dalam permasalahan tersebut kita akan mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mari kita simak video berikut. Salam dan bahagia. Silakan untuk menyimak video berikut Bapak Ibu. Kita akan membahas program disiplin positif yang dikenal restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Bayer Gossen berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Blaise. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat posisi aspek yang adalah motivasi kompetensi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan aktif yang akhirnya
Tiga langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ayo kenapa berbicara dalam pendidikan? Kewajiban saya hukum. Kalau dilarang, maksudnya ada sanksinya. Ya, ini kan di hukum. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Jadi izin Aku catat. balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Karate. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini.
5. Apakah saat ini Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara Bapak tadi menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh muridnya tersebut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi ketika murid tersebut datang, ditanya bagaimana emosinya tadi Bapak Ibu? Ya, meledak-ledak. Apa yang dilakukan Bapak guru tersebut tadi? Senyum. Untuk apa? Senyum untuk apa berarti? Senyum. Iya. Untuk meredakan emosi murid tersebut. Jadi di tahap pertama ini menstabilkan identitas itu Bapak Ibu guru diharapkan untuk menstabilkan kondisi atau keadaan yang dialami murid tersebut. Tadinya meledak-ledak, dia tidak ditanya dulu, ya, tidak ditanya dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan anak tersebut, tetapi harus distabilkan dulu, dinetralkan dulu posisinya anak tersebut. Kemudian selanjutnya Bapak tersebut menanyakan alasan murid tersebut terhadap permasalahannya. Pertanyaannya tadi bisa, yang pertama adalah membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Tadi ada kalimat, oh wajar yang kamu lakukan seperti itu, kan gitu ya. Yang kedua itu tadi juga ada pernyataan manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa mengatakan tidak apa-apa, manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap orang itu pernah berbuat kesalahan. Bagaimana caranya kita memperbaiki masalah ini? Selanjutnya, Bapak guru tersebut tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus untuk memperbaiki kesalahan ini secara bersama-sama. Jadi Bapak guru tadi menawarkan kepada murid tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kelima adalah apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi itu untuk pertanyaan sebenarnya menggali kesadaran murid tadi dari kesalahan yang sudah diperbuat. kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Perilaku murid kaitan dengan nada sirip ini untuk menanyakan keyakinan penting bagimu. 4. Nah, posisi Bapak Guru yang kedua tadi adalah memvalidasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Guru tersebut itu kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Misalnya ada seperti ini. Ada siswa 1 memukul siswa 2. Bapak guru tersebut bisa mengatakan bahwa kamu hanya apa istilahnya? Kamu hanya menyentil temanmu, tidak sampai memukul, bahkan menendang dia. Itu sudah luar biasa bagi Bapak guru. Atau seperti ini, kamu sudah hebat, kamu tidak melakukan hal yang lebih parah dari ini. Nah, itu yang dikatakan pada tahap validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah itu dia tidak langsung menyalahkan anak tersebut, murid tersebut. Ini ada beberapa ajuan pertanyaan yang ada di tahap validasi tindakan yang salah. Dari orang. Yang ketiga adalah
tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas itu adalah menanyakan apa keyakinan kelas yang telah kamu ketahui. Selanjutnya menanyakan bahwa keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi si anak itu menjawab keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ditanya untuk menyadarkan anak atau murid tersebut. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, itu dia cuplikan dari penyelesaian permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebenarnya setiap permasalahan murid tidak harus menggunakan penerapan segitiga restitusi, ya. Tergantung kasusnya itu. Jika permasalahannya itu hanya permasalahan sepele, kita langsung saja menanyakan ke tahap keyakinan kelas saja. Apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas? Kan gitu. Apa saja keyakinan kelas yang diterapkan di kelasmu? Selanjutnya, apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas tersebut? Jadi si anak langsung menjawab berdasarkan keyakinan kelas yang telah mereka pahami. Nah, Bapak Ibu sudah sampai ke acara refleksi. Sebelum acara refleksi mungkin ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, atau mau berpendapat, silahkan tentang semua hal yang kita bahas hari ini tentang budaya positif. Atau mau mengutarakan fakta-fakta yang ada, atau apa budaya positif yang ada di SMP Negeri 4 Demak, atau bagaimana? Atau mungkin mau berbagi pengalaman ketika menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Saya kemarin juga sama Pak Kris sudah membuat video penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti untuk kedepannya bisa saya tayangkan video saya. Tadi belum saya tayangkan, ya. Ya, silakan Bu Rizka. Terima kasih Bu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, saya rasa beberapa sudah membuat, lebih banyak mungkin untuk keyakinan kelas. Jadi anak-anak diberi kelonggaran untuk membuat keyakinan kelas sendiri, kemudian disepakati sendiri oleh kelas tersebut.
sepele sih sebetulnya, hanya memakai kertas post-it lalu ditempel-tempelkan ke papan tulis itu. Tapi anak sudah senang, dan anak-anak kinestetik tentunya mereka akan lebih senang bergerak untuk sambil menempelkan dengan kertas warna-warni gitu. Terima kasih Bu Rizka. Berarti Bu Rizka sudah menerapkannya di kelas Bu Rizka nih. Nanti buat acuan kita, Bapak Ibu guru, untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dengan anak yang pertama itu menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan bagaimana. Setelah itu kita ulas dan kita jadikan kalimat positif. Setelah itu baru terjadi kesepakatan seperti itu. Ya. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan pengalaman menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelas? Dari beberapa budaya positif yang tadi saya sampaikan, tidak ada. Kalau tidak ada, ini sudah sampai refleksi Bapak Ibu. Refleksinya hanya sedikit saja, hanya ada 4 pertanyaan saja untuk dituliskan di kertas Pak Maru, Pak. Hanya 4 nomor saja. Singkat saja, ya. Jadi Bapak Ibu guru silahkan menuliskan jawabannya secara singkat saja. Soalnya tidak usah ditulis. Langsung saja jawabannya nomor 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Nomornya cuci Tidak ada apa-apa. Singkat aja. Tulis kafe Bu, teman Bagaimana perasaan Bapak? Oh, saya ada punya perasaan. Mungkin misalnya sebelum mengetahui posisi kontrol, posisi apa yang sudah Bapak Ibu terapkan. Misalnya, Bu, saya sudah pernah semua kelimanya, nggak apa-apa, ditulis saja. Atau saya sudah pernah yang posisi kontrol sebagai teman atau penghukum juga nggak apa-apa, ditulis dua-duanya juga tidak apa-apa. Bahkan 5-5-nya juga tidak apa-apa. setelah mempelajari. Kan pertanyaannya buat aku. Nomor 2 sama nomor 4. Karena saya pertama kan saat dulunya mempelajari posisi. Nah, berikutnya nek wis mempelajari kan kudune maneh lah. Posisine dadi manajer lah, kudune sing apik mau lho. Nomor itu urutannya kalau siji lho. Nek jenengan sak durunge ngerti posisi kontrol, posisinya apa? Perasaan ini. Lah nek wis mempelajari kan beda lah jawabane lah. Sampun, Bu. Terus jawabnya makanya Oke, terima kasih Pak Lutfi. Mungkin Pak Lutfi langsung membagikan pengalamannya dulu di sini. Pengalamannya Pak. Siku sing urung menerapkan, urung sing ini mas belajar. Tapi kan urung diterapno iki. Wong iki lagi belajar. Kira-kira Nanti dimohon 1-2 dari Bapak Ibu guru yang mau berbagi pengalaman tentang refleksi yang disampaikan atau dituliskan di kertas refleksi untuk diterapkan ke depan supaya berbagi pengalaman. Nih, monggo Bu Tika. Oh sudah. Ada yang mau berbagi pengalaman
Mungkin Bu Dian tentang refleksi ini untuk mengungkapkan ke depan, Bu. Secara singkat aja, Bu Dian. Semuanya, Bu, keempatnya. Nanti saya juga akan berbagi pengalaman juga sedikit dari refleksi ini. Oh, ini aja sih. Monggo Bu Dian. Sambil duduk tidak apa-apa, berdiri lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebelum mengetahui posisi kontrol, posisi apa yang sudah Bapak Ibu terapkan? Kalau pengalaman saya sih, satu, posisi teman, dan yang kedua sebagai penghukum. Kalau penghukum sih sesuai dengan apa ya? Misal saya lagi kesal atau apa kayak gitu. Loh, kan saya belum tahu ini posisinya yang ini. Kalau sudah tahu kan nanti bisa diterapkan. Kan saya kilap tuh. Anak-anak zaman sekarang kalau dimarahi ini malah gimana ya, agak nyepelekan ya. Makanya saya melakukan posisi teman ya, mungkin bisa dari hati ke hati. Tapi kadang ya manusia itu ada kilafnya ya. Ya, sebagai posisinya sebagai penghukum. Untuk lanjut yang kedua, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu ketika menerapkan posisi tersebut? Sebenarnya sih biasa saja. Tapi kalau di posisi penghukum, misal, wah aku baru nggak pakai sabtu ya, kayak itu, merasa bersalah, ya karena saya itu banyak dosanya. Dan untuk yang ketiga, setelah mempelajari posisi kontrol, posisi mana yang menurut Anda paling tepat? Ya posisi manajer, tadi yang sudah diterangkan Ibu Yani, ya. Untuk yang keempat, kira-kira ketika sudah menerapkannya, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Mungkin yang pertama itu agak sulit ya. Makanya itu yang pertama itu dipaksa, dibiasakan menjadi kebiasaan. Terima kasih Pak Lutfi sudah berbagi pengalamannya. Mungkin ada Bapak atau Ibu guru yang lain yang mau berbagi pengalaman juga. Pak Lutfi dulu sebagai penghukum dan sebagai teman ya Pak. Yeah. Kalau teman sih biasa saja perasaannya setelah melakukan posisi kontrol tersebut. Yeah. Kalau sebagai penghukum, jenengan ada perasaan merasa bersalah seperti itu ya setelah memberikan hukuman kepada anak atau murid kita. Ya, tentunya itu manusiawi sekali ya Pak. Mungkin ada yang lain? Bu Ika, monggo Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan termasuk pengalaman baru ya, hampir 2 tahun saya di sini. Untuk yang posisi yang pernah saya lakukan selama di sini sebelum mengetahui posisi kontrol itu, yang sudah saya praktekkan ke anak-anak itu ada di posisi menghukum, posisi teman, dan merasa bersalah. Kemudian yang untuk manajer itu mungkin hanya sedikit ya, yang saya ingat itu hanya 1 anak, karena pada saat itu memang konselingnya
satu anak tersebut dengan saya secara pribadi. Pernah itu sekali Bu yang manajer. Untuk yang bagaimana perasaannya itu ketika menerapkan posisi tersebut itu ada rasa puas jika anak tersebut sudah bisa ketika saya memberikan kontrol tersebut itu saya merasa puas kalau anak tersebut sudah bisa berubah. Tapi ketika anak tersebut mengulang-ulang kesalahan yang sama, tentunya saya juga kecewa. Saya masih berpikir gimana lagi caranya mengatasi anak tersebut karena sudah kita lakukan beberapa kontrol tersebut. Yaitu ya Bu, mungkin kecewa itu. Kemudian saya juga melihat itu kan setiap anak kan karakternya kan berbeda ya Bu. Yang saya amati tadi dari setelah mempelajari posisi kontrol tersebut itu yang paling tepat ya sebenarnya manajer juga tepat. Tapi kita lihat juga setiap kondisi lingkungan sekolah dan anak-anak kan berbeda. Berbeda artinya setiap anak dan kondisi lingkungan sekolah kan tidak sama, kita harus menerapkan itu saja. Ada kalanya kita juga berkolaborasi dengan posisi-posisi yang lain. Karena kalau anak yang karakternya seperti ini diberikan posisi kontrol manajer saja, ya nyun sewu, mungkin enggak ya Bu ya. Karakter anak kan berbeda, ada yang memang bandel sekali, ada yang bandelnya sedang-sedang saja levelnya, dan ada yang standar gitu. Nah, itu menurut saya. Kemudian kira-kira ketika sudah menerapkannya itu perasaan kami selama Bapak Ibu guru itu bagaimana, saya terutama? Ya ada rasa senang juga, apalagi setelah mengetahui posisi kontrol dari Bu Umi Hani ini dan berusaha mengimplementasikan atau kita lebih lagi untuk mempelajarinya ke praktek pada anak-anak. Itu saya jawab dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika sudah berbagi pengalaman. Saya rasa cukup ya dua pengalaman itu. Saya sendiri juga mau mencoba menjawab ini berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, sebelum mengetahui posisi kontrol, posisi apa yang sudah Bapak Ibu terapkan. Kalau saya dulu jujur berada di posisi pembuat merasa bersalah. Saya pernah sekali ya itu membuat anak itu merasa bersalah Bapak Ibu. Jadi saya pernah mengutarakan satu kalimat yang menunjukkan bahwa anak tersebut atau murid tersebut itu merasa bersalah. Saya langsung melihat mimik mukanya itu merasa bersalah. Langsung dulu merasa bersalah, berkecil hati, terus berdiam diri di pojokan. Nah, dari situ setelah saya menerapkan perasaan saya setelah menerapkan posisi kontrol tersebut, saya sampai kepikiran sampai rumah. Jujur, saya itu pengalaman saya sampai rumah itu saya kebawa. Ya Allah, tadi saya itu membuat anak atau murid saya itu merasa bersalah sampai anak itu merasa sangat terpuruk. Dia sampai duduk di pojokan yang tadinya tidak di pojokan, tadinya ramai jadi pendiam seperti itu. Saya kepikiran untuk pertemuan selanjutnya saya melihat perkembangan anak tersebut dan saya mencoba tidak akan menggunakan posisi kontrol tersebut. Itu adalah pengalaman saya. Yang ketiga adalah setelah mempelajari posisi kontrol, posisi mana yang menurut Anda paling tepat. Dari saya belajar di PGP ini, saya mendapat banyak sekali ilmu. Saya juga melihat bahwa posisi kontrol yang paling tepat adalah manajer, karena di dalam posisi manajer itu sudah terdapat posisi yang lainnya, posisi kontrol yang lainnya seperti posisi kontrol teman ada, posisi bukan penghukum ya, lebih memberikan konsekuensi bukan hukuman, atau restitusi lebih tepatnya restitusi seperti itu. Jadi di dalam manajer itu juga kita berusaha menenangkan murid ya ada, pemantau juga ada seperti itu.
Terus selanjutnya kira-kira ketika sudah menerapkannya bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sama tadi Bu Ika bilang kecewa jika tidak diterapkan oleh anak atau murid kita nih setelah mendapatkan posisi kontrol dari kita sebagai manajer. Loh, posisi apa lagi yang kita gunakan kan gitu kan Bu Ika tadi? Posisi apa lagi yang kita gunakan? Padahal posisi manajer itu adalah posisi yang paling tepat menurut teori ini. Kan seperti itu. Kok anak itu tidak bisa menerapkannya seperti itu? Berarti di situ mungkin nanti berkaitan dengan penyelesaian segitiga restitusi. Tergantung kasusnya, mungkin kalau kasusnya itu simpel tidak usah sesuai tahapan segitiga restitusi, tetapi langsung ke keyakinan kelas mereka saja. Begitu. Nah, itu adalah pengalaman saya juga yang ada di refleksi ini. Sebelum saya akhiri kita ice breaking dulu ya Bu. Ice breakingnya, ice breakingnya kayaknya sudah ada yang tahu ini. Tapi tidak apa-apa ya. Saya nggak tahu. Ya nggak tahu ya. Punya itu bumi itu bulan. Nah ini saya yang suka ini. Gimana? Viral ini. Bumi ini bulan ya, bumi bulan. Guru matematika apa kode? Ya, kalau angka 10 berapa? Satu. Lo masih udah pinter. Oh iya, orang-orang. Ya, kalau yang nggak tahu jangan diberitahu, biar penasaran sampai pulang. 10 berapa? 100. 8.888. Banyak sekali. Ya, Rizka minta sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini tentang penerapan budaya positif. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata. Dimaafkan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, anak-anak, apakah hari ini ada yang cedera? Semua ya? Nah, agenda hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas anak-anak. Keyakinan kelas itu kira-kira apa ya? Peraturan kelas. Ya, peraturan kelas betul. Tetapi kalau peraturan kelas itu hanya yang membuat satu pihak. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang membuat kalian sendiri. Nanti disepakati terus ditandatangani oleh kalian sehingga ketika kalian melanggar keyakinan kelas tersebut, kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Mengerti? Nah, itu akan membagikan satu kertas untuk kalian. Setiap anak nanti menuliskan tentang keyakinan kelas yang ingin diterapkan di kelas 7 ini. Ya, kalimatnya tidak boleh negatif, tetapi kalimat positif. Misalnya ada kalimat negatif. Tidak mencontek teman saat ulangan. Tidak boleh ada kata tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh mencontek teman pada waktu ulangan. Berarti juga menjadi apa kira-kira? Ya betul, jujur, ya. Terus apa lagi? Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, gitu kan? Nah, itu kalian ubah menjadi kalimat positif apa kira-kira? Ya, membuang sampah pada temannya. Oke,
Jadi saling menghormati boleh, saling menyayangi juga boleh, saling menghormati teman, saling menyayangi teman, ya. Terus saling menghormati guru dan sebagainya. Ini Ibu akan bagikan ya satu persatu ya. Nah, sudah selesai anak-anak buku nulisnya? Sudah. Silakan tempat tersebut ditempel di tampak di samping saya ini. Tentang keyakinan kelas Suzuki. Silakan. Iya.